Halo teman oto second. Jadi zaman sekarang ini kalau beli mobil rasanya lebih nyaman kalau sudah diinspeksi gitu sama petugas khusus dan suka mendapat sertifikat juga atau keterangan lengkap tentang kondisi mobil ini. Tapi saya sendiri belum pernah lihat gimana caranya seorang inspektor itu memeriksa mobil. Nah, kebetulan di sini saya di Karo Harapan Indah akan menginspeksi. Nah, ini mobil kantor sih, mobil operasional yang kondisinya kilometernya rendah. Nah, tapi saya pengen tahu kira-kira apa saja yang bakal diperiksa sama petugas inspeksi pada saat dia memeriksa mobil bekas. Anggap aja ini mobil bekas ya, jadi kondisinya real gitu. Kilometernya masih rendah, cuman kondisinya emang ini mobil pejuang keras nih gitu. Untuk itu saya akan ditemani sama Mas Novan dari Karo Indonesia. Halo Mas Novan, halo, apa kabar? Mas baik. Baik. Waduh. Nah, saya mau minta tolong ini dong. Apa tuh? Ini diperiksa nih ini mobil kantor sih, tapi kita mau periksa kira-kira apa sih yang dilakukan Mas Novan kalau ketemu mobil bekas. Oh, baik. Untuk dijual ceritanya gitu. Nah, kira-kira langkah pertamanya apa nih kalau ketemu mobil ini dibawa sama customer? Untuk langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita cek kondisi mobil dulu. Pertama, kita lihat dari sekeliling bodi. Apa aja yang menjadi bagian-bagian kerusakan di mobil ini. Contoh misalnya dari depan, Depan. Terus kita ke bagian samping juga kita cek. Oh, ini pemeriksaan awal ya? Pemeriksaan awal. Setelah itu seluruh bodi kita cek sampai ke sana. Kemudian kita ke bagian dalam. Bagian dalam? Oh, masih pengamatan awal ya? Betul, masih pengamatan awal. Untuk di bagian awal sendiri kita akan cek beberapa kondisi di mana mobil ini tidak bekas banjir. Pertama kita cek untuk di bagian bawah dari kolong jok. Kolong jok? Ya, betul. Kita cek untuk bagian kolong jok, apakah ada indikasi karat yang sehingga mobil ini Kelihatan bekas banjir. kelihatan bekas banjir. Oh, di lantainya ya? Betul. Di decknya ya? Di lantai bagian bawah setir dan juga di kolong jok. Apabila tidak ada indikasi karat, mobil ini berarti aman banjir. Yang kedua kita cek di bagian setir. Nah, bagian setir ini kita nyalakan dulu mobil mesinnya. Kemudian kita coba putar-putar. Oh, diputar. Apa nih? Periksa apa nih? Power Ini steering. betul. Kita akan mengecek bagian rack steer apakah kondisi setir ini masih layak pakai atau tidak. Kalau rusak dia akan bunyi. Nah, tapi kalau tidak ada bunyi berarti kondisinya aman. Nah, kemudian setelah kita cek untuk bagian setir, kita cek keseluruhan seperti AC apakah dingin atau tidak. Gitu ya. Betul. Kita cek bagian sel lampu apakah semua berfungsi dengan normal atau tidak. Terus wiper. Kemudian beberapa audio, misalnya ini ada audionya, kita nyalakan. Nyalakan dulu biar kita tahu suaranya keluar atau tidak. Nah, kita coba dulu semuanya. Nah, berarti kondisinya untuk audio sendiri normal. Kemudian kita cek bagian keseluruhan di bagian pintu. Apakah ada kendala sama sehingga dengan pengecekan seperti ini kita akan meminimalisir kondisi mobil yang kalau dibilang kurang baik. Setelah kita cek keseluruhan sudah oke di bagian dalam, kita cek bagian kondisi dalam Oh, juga. plafon ya? Plafon, Tiang-tiang. betul. Aman, berarti mobil ini bisa dikategorikan dengan grade A atau B. Kategori grade A itu dengan kilometer yang masih rendah. Dengan kilometer sekarang di 33.000, ini kondisi mobilnya tahun 2017. Berarti kalau 2017 dengan kilometer 33.000 jatuhnya grade B. Iya. Tapi kalau masih di angka 10.000, 20.000 itu kategori bisa dikatakan grade A. Itu yang udah pernah pakai ya? Iya. Nah, Mas Novan, kalau mau tahu kilometer itu di mana? Nah, baik. Ini ada salah satu tips juga nih. Kita tahu mobil ini kilometernya masih bagus atau tidak. Itu pertama, kita melakukan pengecekan di bagian pedal gas rem bagian bawah. Apakah kondisinya memang sudah tipis atau masih tebal? Itu ya, karetnya. Nah, karena posisi ini adalah bawaan pabrikan yang tidak bisa di custom atau diubah-ubah. Kemudian kita cek juga ke bagian posisi setir. Setirnya ini masih nyaman, halus atau tidak, atau sudah terkelupas. Mobil ini kan tahun 2017, Ya. berarti sudah 3 tahun. Nah, berarti dengan kondisi 3 tahun harusnya kalau mobil
terakhir kita akan coba ke posisi bagian drive. Kita ada hentakan atau tidak. Jadi kalau misalnya pada saat kita sudah posisi D tapi dia membengkak atau ada tekanan yang tidak sesuai seperti mobil layak dipakai, itu akan mengindikasikan mobil ini mengalami transmisi. Oh, ada masalah di mountingnya. Tapi mirip-mirip sama transmisi dong ya? Memang mirip-mirip. Makanya nanti kita akan cek kembali untuk kondisi si bagian transmisi dan juga ini apakah sesuai dengan indikasi kita mengenai kendalanya atau tidak. Jadi kita udah menduga ini masalah transmisi, ternyata mountingnya aja. Mountingnya aja. Kita cek lagi untuk bagian sisi pintu. Dari sisi pintu kita cek keseluruhan apakah mobil ini mengalami perbedaan dari pabrikannya atau tidak. Kita tahu ini apakah berbeda atau tidak. Kemudian kita ke bagian depan itu. Ke depan nih mas. Betul. Ini periksa apa mas di depan? Untuk di bagian depan kita akan cek bagian sisi-sisi pintu seperti contoh baut kap, apakah pernah memang diganti atau tidak. Terus kita cek di bagian sealernya apakah masih ada atau tidak dan kondisi seperti apa. Yang empuk gitu. Betul. Seandainya memang mobil ini mengalami perbedaan baut atau memang sekedar ganti, berarti mobil ini pernah ada pergantian. Kemudian kita cek di bagian sisi motor, lampunya, apakah posisi atau tidak, member atasnya. Jadi apabila mobil ini mengalami aksiden depan, dia akan terlihat di bagian sudut bagian tiang support atau cross member ini tidak presisi. Betul. Sehingga Kalau ini kita aman tahu- lah ya. Betul. Kita tahu kondisi mobil ini layak pakai seperti apa. Kalau misalnya dengan kondisi yang masih seperti ini berarti masih good condition. Iya kan? Iya. Tinggal dipoles. Dipoles ya. Terus apa lagi mas? Jadi setelah kita lihat sisi depan, setelah kita juga coba lampu beberapa semuanya berfungsi dengan baik, kita ke bagian samping. Samping. Muter lagi nih. Bentar lagi. Lihat apa di samping? Di samping kita akan cek ban juga, Oh, kondisi ban, apakah masih layak pakai atau tidak. Kondisinya seperti ini berarti masih oke. Tidak ada kendala, kondisi bannya juga masih tebal, sehingga masih layak pakai. berarti nggak perlu diganti dulu. Nggak perlu diganti. Kalau pelek Ada- gimana? Kalau ada karet kayak gitu. Oh iya, kalau untuk pelek, kita harus cek juga. Ada beberapa pelek yang memang bisa di repaint atau tidak. Oh gitu. Betul. Kalau kondisi pelek-pelek seperti ini biasanya agak sulit karena perbedaan warnanya yang dan color. Tapi kalau yang masih single itu bisa. Nah, kalau misalnya ada baret berarti mengurangi nilai aja ya. Betul, mengurangi nilainya sedikit. Gitu betul susah. Kalau untuk yang seperti ini dibenarin memang agak susah. Baret di bagian. Ya, kecuali memang kita mau perubahan warna. Ya, kita juga tadi sudah cek di bagian spion, apakah memang spionnya masih bagus atau tidak, di bagian speknya. Terus kita cek di bagian samping juga posisinya. Kita cek kembali mobil. Pengecekan yang sama dengan sebelah kanan tadi. Sama ya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Cek banjir. Betul. Selain cek banjir dan juga cek bagian presisi pintu, kita juga harus tahu bahwa setiap kondisi dari panel ini tidak mengalami aksiden sampai ke bagasi paling belakang. Untuk bagian bagasi sendiri, kita akan tahu mobil ini pernah kena atau tidak. Terlihat nanti di bagian sisinya, contoh dari bagian atas dulu. Wah itu kan susah nih mas. Karena ini belum. Iya. Nah, Bedanya sama yang tetap. bedanya adalah kita akan cek bagian bawah. Kita buka sedikit di sini. Betul. Ini memang dari pabrikan bisa dilepas. Tapi memang ada yang mudah, ada yang tidak. Kita cek bagian sini. Kalau untuk dikategorikan memang dia mengalami aksiden, pasti di bagian belakang ini ada sisi. Ini udah penting nih. Nah, kalau memang di sini kita akan cek lagi bagian namanya kasih. Nah, berarti mobil ini pernah kena
saya pernah kesini dulu nih. Karena posisi lastik ini juga ada beberapa perubahan yang sudah tidak signifikan. Oh gitu. Iya. Wow, bisa ketahuan nih dari balik karet nih. Kalau nggak lihat karetnya nggak kelihatan kalau dibuka. Iya. Sampai mana mas? Ketahuannya sampai sini? Sampai ke sini aja. Situ aja. Banyak karena kalau memang dia kena sini pasti ada beberapa yang sudah breaking. Oh gitu. Betul. Biar lebih meyakinkan lagi juga kita bisa cek ke bagian bawah. Oh, tempat di area-area ini pencadangan. Dari Nah, situ ya? di sini kelihatan di bawah. Kalau udah masuk kolong ya? Betul. Oke. Karena yang namanya rangka ketika dia terkena benturan, dia nggak akan kembali seperti semula. Nggak akan balik. Betul. Pasti masih ada sisa-sisa. Itu nggak bisa diganti tuh pelat itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Pasti nanti sama Oh, iya, betul. wah, jadi mau nggak mau ketahuan itu yang Iya. Jadi dari sini kita akan mengetahui bahwa mobil yang kita pakai apakah bekas remuk atau tidak, apakah bekas mesin atau tidak, kita lebih nyaman. oh. Karena setelah di inspek ini kita tahu oh kondisi mobil seperti ini loh. Oh gitu. Terus selain body bekas tabrakan, gimana tuh dengan kaki-kaki dan performa mesin gitu? Kalau untuk kaki-kaki nanti kita akan melakukan namanya test drive. Test drive. Biasanya test drive itu setelah kita mengkoreksi semua dari si mobil. Kalau kami kan misalnya jok-jok itu dibuka-buka gitu nggak? Plafon-plafon itu kayak gitu sampai diperiksa? Oh, kalau plafon kita pasti bisa. Gitu. Biasanya kita periksa setelah kita ke bagian belakang, di mana kita akan cek bagian plafon belakang juga sampai ke depan. Nah, Itu diapain mas? plafon ini kita cek kondisinya layak pakai atau tidak. Karena biasanya bagi plafon itu kan misalkan noda atau bau yang sudah lagi betul, pasti masih ada ya, tidak ya. Kalau kayak habis plafon itu kan pasti bau di dalam tuh agak-agak gimana. Ya, ya. Apa kita juga tes keseluruhan dalam Tapi kalau udah sama berat itu harus test drive ya? Nggak Iya. kita coba. Boleh dong mas, kira-kira gimana? Dicobanya itu di jalan ekstrim atau di sekitar kantor aja? Secara kata juga bisa. Oh gitu. Sebenarnya mobil second memang tidak sebagus 100% mobil baru. Tapi kita akan ngecek keseluruhan dari si bagian-bagian ini apakah memang masih berfungsi normal. Nah kalau misalnya mobilnya lama, bukan untuk masuk showroom, tapi untuk dilempar lagi keluar, itu diganti nggak? Mobilnya diperbaiki dulu nggak kayak gitu? Biasanya tergantung dari request. Ada yang minta memang aku pengennya mobilnya dengan kondisi berfungsi ya mas. Atau yang mas nggak apa-apa apa adanya. Saya mau mobilnya, saya suka sama mobilnya. Oke. Tapi kita memang selalu memberikan kenyamanan ke konsumen dengan selalu memberikan keseluruhan dengan kondisi mobil yang berfungsi. Berarti udah ada yang diganti supaya rasanya enak gitu ya? Iya. Wah terima kasih banyak nih Mas Opan informasinya. Wah, jadi saya baru tahu ternyata mobil ini pernah kesundul. Ya, lagi ya. Tadi inspeksi. Nah demikian tadi teman-teman kita mengikuti bagaimana seorang inspektor ya, Betul. profesi baru inspektor memeriksa mobil yang akan dijual. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Opan. Sama-sama Mas Hidai. Dan teman-teman demikian tadi, sampai jumpa di liputan selanjutnya.